Ini juga baru, amin. Bismillah ya Allah, amal-amal solehnya diterima Allah sempurna. Allah ampuni semua dosa-dosanya di masa lalu, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diizinkan, diberi kesempatan oleh Allah bisa menghirup udara dunia di tahun 1440 ini. Berarti sebenarnya umur kita bertambah atau berkurang? Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Sebenarnya semakin tahun kita usianya semakin bertambah atau semakin berkurang? Yang bilang bertambah, wah semuanya berkurang. Yang bilang berkurang, semua berkurang. Oke. Secara angka usia kita memang bertambah. Berapa usianya ibu? 50 Ustaz. Memang angkanya bertambah. Tapi tahukah kita sesungguh semakin dekat dengan kematian? Bu, perhatikan. Kalau kita meninggal usianya 51 dan sekarang ini kita 50, berarti makin dekat ke 51 atau makin jauh? Makin dekat atau makin jauh? Makin dekat dengan apa? Sadar nggak kita? Iya. Sadar atau gerak? Sadar, maremah gitu. Nggak sadar-sadar. Ibu, kalau kita meninggal dunia hari Sabtu pekan ini, berarti sekarang hari apa? Selasa. Ya, Selasa menuju Sabtu makin dekat atau makin jauh? Kalau meninggalnya Sabtu. Kalau nanti malam lebih dekat. Loh, ajal mah nggak ada yang tahu, Ibu. Ibu tolong jawab, mana yang lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Tahu kapan mati. Mana yang lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Tahu kapan mati. Yang bilang tahu kapan mati lebih ngeri. Bukan mana Oke, persiapan. yang bilang nggak tahu tiba-tiba. Ya, yang nggak mau mati. Nggak bisa. Ibu-ibu yang disayang Allah, lebih ngeri itu nggak tahu. Kalau tahu mah ibu bisa buat undangan. Iya. Ustaz Fatih punten nanti pas pulang titip apa ini Bu? Undangan. Apa? Undangan kematian saya. Kapan ibu? Nanti Ustaz di sini malaikat tadi malam bilang Januari 2024. Tolong hadir ya Ustaz, ajak Umi sekalian. Jangan lupa bawa karangan bunga. Kalau ibu tahu kapan, ibu bisa well prepare, persiapan. Tapi ajal itu tidak tahu kapan, itu yang lebih mengerikan. Ada yang di lift Bu, di Jakarta, liftnya putus. Ada yang lagi ngangkat barbel kemarin. 200 kilo jegret patah. Ada yang kemarin Masya Allah wali kota kita Allah yarham siapa? Apa beliau tahu bahwa beliau meninggal di masjid? Nggak tahu. Kalau tahu mah Bu, wah itu bisa sambil baca Quran. Bentar, 5 menit lagi ya kalau mau baca Quran. Nggak tahu.
Mang Odet, wali kota Bandung, ibu, beliau meninggal hari Jumat, mau sholat Jumat, lagi di masjid, baru ruku, jatuh. Saya tanya sama menantunya, Dr. Yazid Al-Hakimi, imam besar Masjid Agung, sahabat saya beliau. Saya tanya, Ustaz, apa rahasianya ya kira-kira? Kenapa Mang Odet, kebanggaan kota Bandung, Masya Allah, wali kotanya keren banget, meninggalnya? Ibu punten ya, gubernur belum tentu kayak gitu, presiden belum tentu kayak gitu, Mang Odet udah pasti kayak gitu. Apa rahasianya? Apa kata anaknya, Bu? Beliau tidak pernah tinggal sholat di awal waktu. Ingat ya, awal waktu, bukan tepat waktu. Sekarang jam berapa? Nah, ibu sholat masih tepat waktu. Tepat waktu. Yang penting itu bukan tepat waktu. Ya, alhamdulillah Ustaz, suami saya itu Ustaz, sholat zuhurnya di awal waktu Ustaz. Wih, keren. Awal waktu asar Ustaz. Ustaz, alhamdulillah suami saya Ustaz, sholatnya, zuhurnya, maghribnya awal waktu, maghribnya Ustaz, awal waktu isya. Ibu, orang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Yang suka ngangkat barbel, yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, di Sumedang, Ustaz meninggal lagi baca Quran. Yang rajin kajian, siap-siap Bu. Ada hadisnya. Apa kata Nabi? Malaikatul maut 73 kali dalam sehari mengitari wajah kita. Nih Bu, ini dia lewat ini 73 kali. Ngapain? Tinggal menunggu panggilan dari Allah. Begitu Allah katakan ambil hamba ini, maka langsung cepat eksekusinya Bu. Gak ada lama-lama, gak nunggu tobat, gak nunggu hijrah, gak nunggu apapun, detik itu juga diambil. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita ini sesungguhnya semakin berkurang. Seorang imam besar namanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau katakan apa? Wahai manusia, sadarkah kalian bahwa kalian adalah susunan hari-hari? Ini hari Selasa, jadi Rabu, jadi Kamis, jadi Jumat. Setiap satu hari berlalu, maka berkuranglah usiamu di dunia. Jadi Bu, berkurang nih hari Selasa nih, nanti asar nih, asar maghrib, ibu sebenarnya sudah berkurang jatah satu hari. Hilang begitu saja. Maka merugilah orang yang menunda-nunda amal solehnya. Nyesel dia, ya Allah, tahu gitu tadi sholat subuh, tahu gitu tadi aku sedekah. Ini keropak nanti lewat Bu, bismillah, jangan tunda Bu, sedekah yang terbaik, bismillah, tunaikan. Sedekah ini bukan buat saya Ibu, ya, sedekah buat ibu sendiri. Kenapa? Karena sedekah itu adalah amal yang akan kita bawa mati, bukan buat saya. Ya, tanya sama panitia, saya minta aja nggak pernah Ibu. Boleh, siapa yang mengundang majelis taklim asal jadwalnya cocok, waktunya cocok, saya datang. Nggak pernah minta. 25 tahun, alhamdulillah, saya berdakwah sudah 25 tahun, seperempat abad Ibu. Nggak pernah saya minta jamaah. Kalau dikasih itu hadiah, kalau nggak dikasih keterlaluan. Sarua weh. Itu namanya hadiah Ibu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jangan menunda-nunda amal soleh karena kita nggak tahu. Coba, Bu, itu waktu Mang Odet meninggal, saya lagi di Bandung. Serius Ustaz? Serius, orang fotonya ada. Ngapain Ustaz? Saya sedang menyolatkan jenazah ayah dari sahabat saya meninggal habis sholat tahajud. Oh, malam Jumat, jangankan malam Jumat, setiap malam tahajud, gak pernah berhenti. Ya, jam berapa? Jam 3 beliau bangun kayak biasa. Anaknya bilang, ya Allah, ayahnya rajin benar, wudhu sudah, dia buat teh dulu hangat, minum dulu duduk, baru dia sholat. Begitu sholat dia anaknya membantuin. Ya, Masya Allah Ibu, orang-orang meninggal itu memang tingkah lakunya suka agak aneh. Makanya kalau Ibu lihat tingkahnya udah aneh-aneh, berarti sudah mau.
Ya, kalau orang bilang dulu, orang Sumatera bilang katanya buang tabiat. Makanya orang mau meninggal tuh suka ada ciri-ciri Bu. Iya. Apa Bu? Sejadahnya dilipat, diulur lagi, dilipat diulur. Anda cuma lihat Bapak ngapain? Akhirnya Bu ambil bantal, dia tidur. Karena apa? Baru 3:30. Maksudnya menunggu subuh. Setelah biasa ambil bantal, tidur di atas sejadah, miring ke kanan. Indah bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibangunkan sama anaknya. Ayah, bangun ya. Udah masuk azan subuh ya. Kakinya udah dingin. Kata anaknya apa? Mungkin ini kena bekas air wudhu. Maka dipeganglah betisnya. Dingin ibu. Dipegang badannya dingin. Dipegang semuanya sudah tidak bergerak. Meninggal dunia di atas sajadah. Dalam sujudnya dia bermohon kepada Allah, ya Allah wafatkan hamba saat sholat benar. Indah. Makanya orang yang rajin judi matinya judi. Orang yang hobi zina matinya zina. Orang yang rajin kajian benar meninggalnya sedang kajian. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Ya Bu, makanya hati-hati Bu dengan kebiasaan. Ibu rajin belanja, berarti nanti matinya lagi. Yang rajin olahraga, sok mangga, lagi olahraga, memang begitu Ibu. Makanya hati-hati itu kemarin ya di lapangan bola ya, di mana tuh Jawa Timur di Jember kan, lagi bernonton bola kan ya, lagi berdesak-desakan kan ya, kan banyak Bu yang meninggal. Kenapa? Ya begitu penonton bola wafat sedang nonton bola. Orang yang suka konser matinya lagi konser. Makanya saya bilang, apa kata Nabi? Kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Jamaah yang dirahmati Allah, berarti sepakat bahwa kita semakin hari semakin dekat dengan akhir hidup kita. Pertanyaannya, sudah tahu makin dekat? Bu, kan kita berangkat umroh. Bismillah, misalnya berangkat umroh tanggal 30 Agustus. Sekarang udah tanggal 20 Agustus. Ibu tanggal 3 berangkat, tanggal 20-nya ngapain? Persiapan. Udah beli jilbabnya putih, udah beli sepatunya, udah beli semuanya, krimnya supaya nggak kebakar karena lagi panas, udah beli persiapan karena tanggal 30 berangkat umroh. Ibu, kalau kita sudah tahu bakal mati, kenapa kita tidak persiapan? Nanti saya cerita Bu. Kehidupan setelah mati ngeri. Yang ngeri itu bukan mati. Yang ngeri itu kehidupan setelah mati. Kalau mati mah kayak tidur. Ibu tidur tuh kayak gitu mati itu Bu. Cuma bedanya kalau tidur itu jantung masih berdetak, kalau mati jantung nafas sudah tidak ada, tapi mirip tidur. Makanya kalau ibu lihat orang meninggal kan mirip tidur. Ada yang tersenyum, ada yang mukanya marah, ada yang mukanya, maaf Ibu, saya pernah 18 kali mentalkin orang meninggal, itu ada yang sampai pipis darah, ada yang sampai maaf keluar kotoran karena menahankan sakit. Jadi mati itu bukan yang ditakuti. Ustaz saya takut mati. Bu, ibu takut mati, dia datang. Ibu berani mati, dia juga datang. Ibu sehat, dia datang. Ibu sakit juga dia datang. Tidak bisa lari. La yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Ustaz, yang ngeri itu kehidupan setelah mati. Iya, karena kehidupan setelah mati itulah abadi, infinity life. Apa itu infinity? Tidak ada batas. Tiap siang ada batas. Bentar lagi gelap gitu. Malam, betul? Cantik ada batas. Dulu si ibu mana ini kencang dia. Sekarang dulu si bapak mau nikah badannya ototnya, sekarang mau kuku. Iya, dulunya six pack sekarang one pack.
Ya, coba Bu dulu presiden, sekarang mantan presiden. Semua yang di dunia tidak ada yang abadi. Abadi itu kehidupan setelah mati. Kita lihat. Next. Pertanyaan saya, jamaah yang dirahmati Allah, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Berapa lama? 70 tahun, 60 tahun? Beda-beda. Ada yang masih bayi, wafat. Ada yang sudah 120 baru wafat. Ada yang 40 wafat. Ustadz Arifin Ilham 49 tahun. Si muda itu. Ya, Uje sahabat saya 45. Saya sekarang 44, berarti dekat. Siapa lagi? Syekh Ali Jaber meninggalnya 45-46 tahun. Rata-rata tuh 40-an sekarang. Makanya yang sudah lewat 40 siap-siap. Ya, siapa lagi? Ustadz Hari Mukti di Cimahi meninggal berapa? 63 tahun. Tengku Zulkarnain 64 tahun. Ya Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat usia 63 tahun. Gak ada yang lama Ibu. Jadi berapa lama kita hidup di dunia ini? Sangat sebentar. Sebentar tuh nggak terasa. Ramadan lagi. Baru kayaknya kemarin tahun baru. Saya bilang sama Bu Rahma masih ingat Mezi Muharram? Siapa yang kemarin ikut Mezi Muharram? Yang di Sentul. Ada nggak di sini? Oh nggak ada yang hadir di sini ya? Ah ada ya, Masya Allah. Dari sini kemarin berapa? 20 atau 30 orang. Pesertanya berapa Bu? 10.000 orang. Ya sampai penuh itu, Masya Allah itu gedung ya namanya Sentul International Convention Center. Nah, nggak terasa itu Mezi Muharram kan udah Mezi Muharram lagi Bu. Agustus ini tanggal 20 tadi Kang Benny udah jelasin. Nggak terasa ya Bu. Baru Idul Adha di Jakarta, ya. Baru di Jakarta, ya. Sudah ke Jakarta lagi, nggak terasa apa yang terjadi. Maka benar. Next kita lihat itu garis kehidupan sebelum kita ada. Sebelum kita ada di dunia ini, kita ada di rahim ibu kita. Sebelum kita di rahim ibu kita ada di yaumil, di mana hari Allah katakan hari itu ditentukan catatan amal-amal anak Adam. Yang disebut apa Bu? Lauhul Mahfuz. Semua tersimpan rapi